Matur nuwun Dr. Imanu, saya sampai lupa yang mana Dr. Imanu gitu. Dan juga dari pengurus YKI Cabang Sleman, ya sekretaris Pak Arifo, mana Pak Arif tadi? Ya luar biasa masih ya istiqomah di YKI. Dan ada juga kakak saya Dr. Andung Prihadi, MKes luar biasa. Ya berapa tahun saya juga tidak ketemu, itu kakak saya. Jadi di sini ada kakak-kakak sejawat saya dan ada adik-adik sejawat saya. Jadi saya tidak boleh banyak bicara mengenai kesehatan. Karena Ibu Bupati Sleman atau yang mewakili, yang saya hormati, Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Sleman di Jakarta, Kepala Dinas P3 AP2 KB Kabupaten Sleman atau yang mewakili, Ketua DPD FPPI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita, Ketua Persib Kartika Chandra Kirana, Ketua Bayangkari, masuk kami Kepala Kejaksaan atau yang mewakili, Ketua PIAT Kabupaten Sleman, seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga yang spesial buat teman-teman FPPI Kabupaten Sleman yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh undangan di acara pagi ini. Saya pernah punya pengalaman bahwa 21 tahun yang lalu ayah saya meninggal karena kanker prostat. Kemudian 7 tahun yang lalu sahabat saya meninggal di depan saya karena sakit kanker cervix. Dan 2 tahun yang lalu teman saya meninggal, sahabat saya, karena kanker payudara. Apa yang saya alami, apa yang pernah saya rasakan, mungkin juga pernah dirasakan oleh bapak-bapak ibu semua yang ada di sini ya. Kehilangan teman, kehilangan sahabat, bahkan mungkin kehilangan saudara tercinta karena mengidap penyakit kanker ini. Sehingga suatu prestasi yang luar biasa, sebuah Observatory tahun 2020 di Indonesia sebanyak 36.633 kasus baru kanker terdiagnosa. Dari data sekian itu kanker serviks menempati posisi kedua setelah kanker payudara. Padahal insiden kanker serviks dan kanker payudara sebenarnya dapat ditekan dengan melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini. Biasanya yang kita sudah lakukan adalah pap smear dan IPA test atau sadari untuk kanker payudara. Namun banyaknya kasus tidak diikuti dengan banyaknya upaya cakupan screening deteksi dini ini yang masih sangat rendah, yaitu hanya mencapai 5%. Padahal untuk efektivitas sebuah screening itu kita perlu angka 85%. Dari angka inilah maka sesuai dengan komitmen organisasi Forum Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia, bekerja sama juga dengan Ikatan Bidan Indonesia cabang Kabupaten Sleman, pembinaan kesejahteraan keluarga yang dipromotori oleh FPPI dan
yang berada di wilayah Kabupaten Sleman dalam pembangunan kesehatan perempuan Indonesia, terutama dalam upaya mewujudkan Indonesia sehat, maka istilahnya bukan terinfeksi, tetapi mengalami perubahan. Jadi dari kanker yang jinak itu pada jenis-jenis kanker tertentu itu kanker payudara, tumor payudara tertentu bisa berubah menjadi kanker payudara. Contohnya pada tumor payudara jinak yang namanya fibrokistik dengan tingkatan stage 3 itu resiko untuk menjadi kanker payudaranya juga cukup lumayan walaupun tidak tinggi. Kemudian pada tumor payudara pada wanita, mungkin yang pernah mengalami, ada yang tahu namanya fibroadenoma mammae. Pada fibroadenoma mammae yang besar, yang ukuran besar, itu mempunyai resiko untuk menjadi ganas, menjadi namanya kanker payudaranya namanya malignant phylloides tumor, seperti itu. Kalau pada prakteknya itu saya pernah menemukan, ibu-ibu tahu nggak kanker payudara itu pernah ketemu nggak tetangganya yang paling muda usia berapa? Saya ketemu usia 23 tahun. Dosen saya ketemu 19 tahun. Nah, yang 23 tahun itu menarik. Jadi dalam tumornya sudah diambil nih, tumornya diambil, dioperasi diambil, bulat seperti ini. Terus diperiksakan di laboratorium patologi anatomi. Ternyata luarnya itu dia menyatakan patologinya itu adalah fibroadenoma mammae. Tetapi dalamnya, kalau kita bayangkan ini salak ya, salak luarnya, daging salaknya itu normal. Ternyata dalamnya bijinya itu kanker ganas ternyata. Nah, ini satu bukti mungkin yang dimaksud dari pertanyaan tadi. Istilahnya bukan menginfeksi, bisa berubah intinya. Jadi kalau pasien periksa ke kita, misalnya dengan benjolan, kita operasi, hasilnya jinak, benjolan payudara, istilahnya kita tidak, ibu sudah sembuh, itu kita tidak menggunakan bahasa seperti itu. Ibu, ini untuk penyakit yang ini sudah selesai, tetapi kita tidak, istilahnya tidak memberikan apa ya istilahnya, menebar ketakutan. Tapi kita bahasanya itu adalah observasi. Jadi tetap kontrol. Kalau misalnya hasilnya jinak, itu kontrol minimal 1 tahun sekali. Seperti itu. Jadi tetap ada istilahnya observasi atau pengamatan. Karena yang sekarang jinak, itu kita sebagai dokter tidak bisa menjamin besoknya itu bakalan jinak terus. Seperti itu. Karena namanya sifat sel bisa berubah. Kemudian yang selanjutnya yang kanker payudara. Payudara itu ngitungnya bukan kesembuhan, tetapi pasiennya itu masih hidup enggak selama 5 tahun dari sejak terdiagnosis. Jadi memang kalau ngomong kanker itu masalah hidup atau mati sebenarnya. Makanya saya ngambil jurusan itu karena lebih dekat ke Allah. Nah, hidup mati, masalah hidup mati sebenarnya. Nah, kalau dari per stadium 1 itu namanya itu bahasa Inggrisnya 5-year survival rate. Jadi ngukur pasiennya itu hidup enggak 5 tahun setelah terdiagnosis. Kalau stadium 1 itu angkanya masih 98%. Stadium 2 itu 90%. Kalau stadium 3 itu menurun sekitar 70%. Stadium 4 yang sudah menyebar kemana-mana itu lebih menurun lagi drastis sampai hanya 25%. Seperti itu. Jadi makanya pesannya selalu datang itu di stadium 1, stadium 2. Karena kalau stadium 3 apalagi stadium 4 itu bukan terlambat. Masalahnya apa namanya? Sudah susah untuk dilakukan pengobatan walaupun masih bisa, tetapi dengan peluang yang tidak sebagus stadium 1 dan stadium 2. Oleh karena itu pesannya selalu sadari, sadari, sadari dan sadari. Karena jadi orang masyarakat yang biasanya visualnya kampung-kampung. Maksudnya kamu tidak tadi 5 years survival. Jadi 5 tahun itu kira-kira dari saya urip itu berapa persen itu loh. Stadium 4 tadi 25% ya. Artinya apa? Dari orang 100 kena kanker meskipun stadium 4 iso selamat itu 1% gitu. Tetap itu berarti. Ya. Paham ya? Meskipun stadium 4 bisa dapat job 100%. Wong 1 saya sama selawe, liane ini
ya. Sama, ya tadi katakan stadium 1 98%, sehingga sampai loro berapa persen. Diagnostik yang saya bicarakan tadi bisa menggunakan jarum, jadi tidak harus dibedah atau dibelah, jadi bisa dengan jarum dan itu nyerinya sangat sedikit. Lanjut. Ini opsi-opsi terapi selain pembedahan. Pembedahan tadi adalah yang utama, kemudian yang kedua adalah kemoterapi, bisa diberikan sebelum pembedahan. Itu terutama pada kanker yang stadium lanjut. Karena kanker yang stadium lanjut, kalau langsung dioperasi biasanya hasilnya tidak baik. Oleh karena itu dilakukan pembedahan, tujuannya untuk mengurangi, mengecilkan diameter atau ukuran tumornya. Kalau yang setelah pembedahan itu pada kanker yang tadi stadium masih awal-awal, stadium 2, stadium 1 diberikan setelah pembedahan. Kemudian ada terapi hormonal. Terapi hormonal itu diberikan setelah kemoterapi selesai. Nah, tergantung dari hasil pemeriksaan patologi anatomi. Kalau terapi hormonal jadi kanker ini persepsinya sekarang sudah bukan seperti ini, Bu. Kanker dibedah, dikemo selesai. Tidak. Ternyata kanker ini sekarang persepsinya seperti penyakit diabetes atau penyakit hipertensi. Jadi dia harus minum obat rutin. Nah, itu namanya terapi hormonal. Itu adalah obat rutin untuk kanker. Artinya dia harus dikendalikan supaya tidak kambuh lagi. Karena kemungkinan kambuh juga masih ada walaupun terapinya sudah komplit. Kemudian yang selanjutnya adalah terapi target. Itu terapi yang lebih canggih lagi dan lebih mahal karena sebagian tidak tercover BPJS karena saking mahalnya. Terus kemudian ada terapi lanjutan lagi adalah radioterapi. Nah, radioterapi ini biasanya diberikan pada saat misalnya pembedahannya itu dari patologinya masih ada sisa tumor kecil-kecil sedikit, itu bisa di radioterapi. Atau pada kelenjar getah beningnya ditemukan tumor yang lumayan banyak, dilakukan radioterapi setelah operasi. Tujuannya untuk membersihkan kankernya. Lanjut. Nah, ini nanti bisa di-share slide saya dan dibaca. Ini dari Kemenkes sebenarnya, kewaspadaan dini apabila menemukan gejala waspada. Nah, W, waktu buang air besar itu terjadi sudah tidak haid, tapi awalnya pakai terapi hormonal ya, terus di stop ternyata tidak haid. Apakah termasuk menopause dini atau tidak? Tentu kriterianya harus dikembalikan lagi ke kriteria menopause. Satu, apakah ada gejalanya? Nah, gejala menopause kan tidak hanya saja, tapi juga ada hot flash, ada vagina kering dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, karena penggunaan obat hormonal, berarti harus dipastikan lagi cek kadar hormon antara lain estradiol. Nanti ketahuan di situ sebenarnya menopause atau tidak di situ. Terus yang selanjutnya yang mengenai nyeri ya, payudaranya itu nyeri. Itu karena ibu sudah berusia 42 tahun. Memang karena faktor semakin tinggi usia, semakin tinggi resikonya. Di atas 40 tahun itu dianjurkan minimal screeningnya 1 tahun sekali. Antara lain sadari tadi, kemudian dilanjutkan ke sadanis di dokter atau tenaga kesehatan yang lain. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mamografi. Karena mamografi itu yang tidak bisa kita raba dengan jari, tidak terasa, itu ternyata di mamografi bisa tampak tumornya seperti itu. Terima kasih. Baik, ibu-ibu di belakang ini di pakai cuka ya. Nanti kelihatan non positif, kemungkinan besar ini HPV positif ya. Nah, bukan pasti CACV ya. Ya, itu spesitasnya itu kalau yang sensitif itu 30-90%. Jadi kira-kira meskipun tuh seandainya ada 100 orang dites positif ya. Dari 100 orang itu yang benar CACV 77 itu. Tadi nggak semua 100% adalah kanker leher rahim. Jadi kebenarannya itu kurang lebih 77% sensitif dan yang khas itu 86%. Jadi
Dari sekali yang kemungkinan besarnya antara 70 sampai 80% benar CA sakit. Tapi tidak mesti. Ada 20 sampai 30% bukan CA sakit. Jadi jangan deg-degan ya. Yang penting cek sip. Ya itu pakai IPA tes. Kalau PAPS itu lebih pasti ya. Kalau IPA tes hanya meneliti hanya sekilas. Itu khusus yang HPV. Kalau sebabnya bukan human papillomavirus virus, itu lebih bagus yang Pap smear. Pap smear berapa keteritaannya? Antara 30 sampai 95%. Jadi kadang-kadang Pap smear positif bisa saja bukan kanker. Jadi kita bersyukur pada Allah. Jadi jangan lupa berdoa pada Gusti Allah. Gusti positif, moga-moga ya Allah, moga-moga salah gitu kan. Dokter bisa salah gitu ya. Moga-moga diberi kesembuhan. Jangan lupa terapi spiritual. Pajak itu menunjukkan semakin tinggi stadiumnya, semakin rendah kesempatan hidupnya dalam waktu 15 tahun. Jadi kesimpulannya, next. Dari tahun ke tahun, kanker itu semakin naik jumlahnya. Seperti yang kami bilang tadi, setelah pandemi ini apa? Ini dia, kanker. Kemudian, deteksi dini itu sangat penting, karena kita sudah tahu manfaatnya dari deteksi dini. Deteksi dini semakin ditemukan dalam stadium dini hasil pengobatan bagus, untuk biayanya semakin rendah dan pilihan terapinya semakin banyak. Ya. Demikian, kita lanjut dengan diskusi. Perlu nggak booster? Jadi ternyata human papillomavirus divaksin itu tidak hanya vaksin CA-certic manfaatnya. Itu lagi perempuan bisa dipakai dari perempuan saja. Cuma umumnya kan untuk perempuan kan. Itu kemanfaatnya bisa untuk kanker dubur, kanker tenggorok, kanker mulut, kanker kepala bisa dengan vaksinasi ini. Tapi kan nggak lazim kan? Padahal nampaknya kanker dubur, kanker usus bisa dicegah dengan human papillomavirus. Kanker mulut, tenggorok itu bisa dicegah dengan HPV. Vaksinasi HPV. Dan usia sekali aja 1, 3, 6 bulan itu bisa mencegah sama hidup. Itu keuntungannya. Kita perlu di booster lagi. Sampai sekarang belum ada ilmu booster untuk ini. Tapi nggak tahu nanti perkembangannya nggak tahu. Tapi sampai saat ini tidak perlu. Itu bisa melindungi selama hidup. Biasanya sekitar 400-an ribu tergantung apa? Tergantung ada yang 800 ribu tergantung dulu waktu awal mahal banget ya jutaan ya. Bisa tidak pakai berkali-kali. Tapi satu vaksin itu bisa pakai berapa orang sekaligus. Gitu. Karena butuhnya kecil seperti ini. Nanti tanyakan di puskesmas atau di beberapa puskesmas sudah bisa kerjakan di masa kerjaan. Saya nggak nyuntik soalnya, jadi saya itu ahli lansia, minta ahli lansia kok tak suntik apa nih? Waduh, si basi banget, gitu ya? Oh, tentang ya, Bu Silvi ya, ya, pasien ada tidak darah. Ini dipastikan saja mbak, sebaiknya datang ke dokter opsi. Ada apa? Nanti mbak pakai jus. Mamanya kursi ngomong. Diperiksa, nggak apa-apa, bisa malu. Saya juga dokter ahli opsi yang perempuan juga banyak pak. Nah, kita ada dokter Nuring, ada dokter banyak sekali. Dokter tadi bisa yang minta putri, Profesor Ova juga dokter putri ya. Kalau malu dengan laki-laki, tapi biasanya laki-laki lebih sabar dibanding perempuan. Perempuan juga sabar, laki-laki lebih sabar karena dia jusan-jusannya jadi lebih sabar. Ini Pak Yoke dokter laki-laki. Tapi memang biasanya kan dokter laki-laki itu kalau pada pasien katanya lebih sabar. Padahal perempuan ya pada perempuannya itu, kok sama sakit kok gitu katanya. Tapi tergantung karakter pribadinya ya.